Kisah Ellen si menantu miskin yang mendapatkan sistem. Episode 1. Hinaan keluarga. Suasana yang hening di dalam ruangan rumah sakit Medical Union di Kelestria. Olen saat ini sedang duduk di samping ranjang ibunya. Dia menatap wanita paruh baya di depannya. Kemarin penyakit ibunya kambuh, sehingga dia harus menunggu ibunya yang sedang sakit di rumah sakit sejak kemarin malam. Tiba-tiba pintu ruangan itu didorong dan terbuka. Datanglah seorang dokter pria paruh baya yang menghampirinya. Olen, ibumu harus segera dioperasi, dan biaya untuk operasi ini tidaklah sedikit. Sebaiknya kamu secepatnya menyiapkan uang itu, agar ibumu bisa kami tangani segera, atau kalau tidak ibumu akan berada dalam bahaya, kata dokter itu kepada Olen. Kira-kira berapa uang yang harus saya siapkan, Dokter Franz? Tanya Olen dengan cemas. Setidaknya kamu harus menyiapkan uang paling tidak Rp250.000, dan kamu hanya mempunyai waktu paling lambat sampai besok siang. Karena kondisi ibumu sudah kritis dan kemungkinan terburuk bisa saja terjadi, kata dokter pria paruh baya itu dengan wajah murung. Dia tahu jika keluarga Olen adalah keluarga yang miskin dan serba kekurangan. Tapi dia juga tidak bisa membantu Olen, sebab tabungannya sudah terpakai untuk sekolah cucunya yang ada di luar negeri. Baiklah dokter, saya akan mengusahakan untuk mendapatkan uang itu sebelum besok siang, kata Olen meyakinkan Dokter Franz. Baiklah, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya masih harus menangani pasien lain. Selamat siang. Ucap dokter itu meninggal ruangan ibu Olen. Olen menganggukkan kepalanya dengan lemas. Dia menatap ibunya yang terbaring di atas ranjang. Warna wajah ibunya yang pucat dan tubuh terlihat ringkih itu membuat hati Olen merasakan sakit. Bu, ibu jangan khawatir, Olen akan mencari uang itu sebelum besok siang. Ibu harus bertahan ya, karena aku dan Erika masih membutuhkan ibu untuk menemani kami. Ujar Olen sambil menggenggam tangan ibunya yang masih terlelap akibat obat tidur. Dia pun berpikir untuk mendatangi paman-pamannya dan meminta bantuan kepada mereka. Sebelum dia pergi, dia pun menelpon adiknya dengan ponsel jadulnya itu. Dek, kamu bisa gantian jagain ibu dulu gak? Kakak mau pergi mencari pinjaman untuk biaya operasi ibu sekarang, kata Olen saat teleponnya diangkat adiknya. Erika adalah adiknya, yang saat ini menginjak sekolah di bangku SMP kelas 3 karena hari ini adalah hari Minggu. Erika pun libur sekolah. Iya kak, bisa. Ini Erika sedang bersiap-siap untuk ke rumah sakit. Erika lagi siapin baju ibu. Kakak hati-hati ya, semoga kakak bisa mendapatkan uangnya agar ibu bisa cepat sembuh, kata Erika dengan suara serak, sepertinya dia menahan tangisannya. Iya dek, kamu tenang saja, kakak pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk ibu. Kamu tenang saja, oke? Sekarang kakak pergi dulu, kamu cepat kesini gantian jagain ibu ya. Iya kak, kakak hati-hati ya, semoga kakak bisa mendapatkan pinjaman agar ibu segera dioperasi dan baik-baik saja. Ini sebentar lagi Erika ke rumah sakit kak, ujar adiknya di seberang telepon. Olen keluar dari rumah sakit dan menghentikan taksi. Dia berencana untuk pergi ke rumah paman pertamanya dahulu. Untuk apa kamu datang ke sini? Berani-beraninya kamu datang ke sini. Mau apa kamu? Tanya paman Olen dengan kasar saat melihat kedatangan Olen. Paman Olen sedang membutuhkan uang Rp250.000 untuk biaya operasi ibu. Olen kesini untuk meminjam uang ke paman Angga. Tolong paman bantu Olen kali ini, mohon Olen saat berada di depan rumah paman pertamanya. Apa? Kamu pikir uang itu turun dari langit? Seenaknya ingin meminjam uang sebanyak itu kepada kami. Lagian kalaupun kami ada, untuk apa kami meminjamkannya kepadamu? Kamu itu hanya sampah di keluarga kami. Pergi dari rumahku, dasar orang miskin, benalu. Tak sudi kami memberikan pinjaman kepada kalian, cuy, bentak Utami istri paman Angga. Bibi, paman, Olen mohon sekali ini saja bantu Olen. Olen benar-benar sedang membutuhkan uang itu. Olen janji jika Olen sudah punya pasti akan kembalikan secepatnya, mohon Olen dengan mata memerah. Kami tidak punya uang, pergi sana. Dasar tuli, kami bilang gak ada ya gak ada.
Dasar manusia sampah tidak berguna. Erlanda pun bersujud dan masih memohon. Tolonglah Paman, Ibu adalah adik kandung Paman Angga sendiri. Apa Paman Angga tega melihat keadaan Ibu yang kritis seperti ini? Olen mohon sekali ini saja Paman bantu Olen. Mereka berdua memandang Olen dari atas sampai bawah dengan tatapan dingin dan hina. Pergilah dari sini, kami tidak punya uang sebanyak itu. Jangan pernah kamu datang ke sini lagi. Kami tidak sudi membuang uang untuk hal yang tidak berguna. Cepat pergi dari sini. Bentak Paman Angga. Olen hanya bergeming di tempatnya dan kembali memohon. Olen mohon Paman tolong Olen sekali ini saja. Mohon Olen yang sudah menangis-nangis. Dasar orang bude. Kamu itu gak tahu malu ya? Dibilang gak ada ya gak ada. Dasar orang tidak berguna. Aku bilang pergi ya pergi dasar budak. Teriak Bibi Utami sambil bersedekal dan menatap hina Olen. Olen pun perlahan bangkit perlahan, dengan air mata yang masih membasahi pipinya dan pergi dari sana dengan putus asa, karena tidak mendapatkan pinjaman dari pamannya. Dia lekas pergi berjalan ke arah perumahan gang sebelah. Untuk menemui paman keduanya namun, sebelum dia sempat masuk ke dalam rumah itu, dia sudah disambut dengan siraman air cucian bekas mobil dari Bibi Wulan istri dari paman keduanya yang bernama Rian. Biur. Dasar orang udik. Untuk apa kamu datang ke sini? Apa kamu pikir kami akan meminjamkan uang ke kamu? Pergi sana, kami tidak punya uang sebanyak itu. Bentak Bibi Wulan. Setelah menyiramkan air bekas cuci mobil itu ke Olen, dia tadi sudah dikabari kakak iparnya tentang Olen yang membutuhkan pinjaman uang. Makanya dia langsung mengusir Olen saat melihat kedatangan Olen. Olen hanya menghela nafas dan menundukkan wajahnya. Bibi Olen ingin bertemu dengan Paman Rian. Apa Paman ada Bibi? Tanya Olen dengan wajah menunduk. Pamanmu tidak ada di rumah. Sudah sana pergi, aku sudah tahu kedatanganmu ke sini untuk apa. Kamu ke sini untuk meminjam uang seperti yang kamu barusan lakukan ke Paman Anggamu kan? Kalaupun kami ada uang, kami tidak sudi memberikan pinjaman kepadamu yang pengangguran ini. Dasar manusia tidak berguna. Lebih baik kamu pergi saja sana mengemis di jalanan. Daripada kami meminjamkan uang untuk menyelamatkan orang yang sudah mau mati itu. Lebih baik aku buat beli perhiasan saja. Percuma saja kamu bersusah-susah mencari uang untuk mengobati orang yang sudah mau mati. Lebih baik jika ibumu itu mati saja agar tidak merepotkan keluarga lainnya. Bikin repot saja katanya sambil meludahi Olen. Olen mengusap bajunya yang terkena ludahan tantenya itu dan menatap bibinya dengan sorot mata yang tajam. Kalau Bibi tidak mau memberikan aku pinjaman, gak apa-apa Bibi, tapi apa perlu Bibi menyumpahi ibuku? Ibuku adalah adik ipar Bibi sendiri. Apa ini yang disebut keluarga? Kalian cuma memikirkan uang dan uang. Tidak pernah memikirkan keluarga kalian yang kesusahan. Kalian semua keluarga yang tidak berperasaan dan tak punya hati. Bibi akan menyesal karena telah berani menyumpahi ibuku. Camkan ini. Teriak Olen yang sudah emosi. Hahaha, apa aku menyesal? Siapa juga yang mau punya keluarga yang miskin dan tidak berguna seperti kalian ini? Cepat pergi dari sini, dan tunggu saja ibumu itu mati. Ucapnya menatap Olen dengan hina. Bibi akan menyesal, karena sudah berani menyumpahi ibuku. Ingat Bibi, roda kehidupan itu berputar. Mungkin saat ini Bibi bisa bangga karena kaya, tapi siapa tahu besok keluarga kami yang menjadi kaya. Bibi harus ingat baik-baik, saat nanti keluarga kami kaya, Bibi jangan pernah bilang kalau kita adalah keluarga lagi. Camkan ini baik-baik. Teriak Olen sambil berlalu pergi dari sana. Cuy, mana mungkin kami jadi miskin dan kalian menjadi kaya? Miskin ya miskin saja seterusnya. Lagian kamu ini orang kaya, gak pantaslah punya keluarga yang miskin seperti kalian. Kalian ini hanya sampah masyarakat, miskin saja berani mengancamku. Dia pikir dia ini siapa cuy? Ujarnya sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Ya ampun, aku harus bagaimana? Kemana lagi aku harus mencari uang ibu? Apa aku harus ke rumah paman ketiga?
Tapi paman ketiga cuma keluarga sederhana, apa mungkin mereka mau membantuku? Aku tidak enak harus menyusahkan paman ketiga. Bagaimana caranya agar aku bisa menyelesaikan semua ini? Batinnya pada diri sendiri. Olen terus berjalan tanpa arah, hingga tidak dia sadari dia telah sampai di depan rumah paman ketiganya. Olen mengangkat kepalanya melihat rumah di depannya. Dia ingin masuk, tapi dia takut. Dia berdiam diri sambil merenung. Setelah berpikir berkali-kali dia memutuskan untuk tetap masuk ke dalam. Tok, 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 ceklek. Astaga Olen, kenapa bajumu jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Ayo masuk dulu. Ada apa Len? Kenapa seperti ini? Tanya paman ketiganya yang bernama Danu saat melihat baju Olen yang basah dan kotor. Dia pun menyuruh Olen untuk masuk ke rumahnya. Paman, Olen minta maaf telah mengganggu paman malam-malam begini. Paman Olen sedang membutuhkan uang untuk biaya operasi ibu. Dan Olen gak tahu harus mencari pinjaman kemana lagi paman, kata Olen dengan wajah sedihnya. Olen, kamu tahu paman bukan orang sekaya paman pertama dan keduamu, karena usaha paman hanya kafe kecil-kecilan itu. Tapi kalau untuk 20-30 juta paman mungkin ada. Paman hanya bisa bantu segitu, karena paman harus menyisihkan untuk modal belanja paman di kafe. Maafkan paman ya Len, karena gak bisa bantu banyak untuk biaya operasi ibu kalian, ucap pamannya dengan merasa bersalah. Apa paman bicara serius? Paman bisa membantu Olen? Tanya Olen dengan mata berbinarnya. Dia berpikir sedikit, tidak apa-apa asalkan dia bisa mengumpulkan uang itu untuk biaya operasi ibunya. Tunggu sebentar, paman masuk ke dalam dulu, kamu minum dulu airnya ini. Paman Olen pun masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya. Pah, apa papa serius untuk membantu Olen, Pah? Tanya istrinya saat melihat suaminya mengambil uang di dalam brankas. Mah, papa tahu kita bukan orang kaya seperti Kak Angga dan Kak Rian, tapi bagaimanapun salah adalah keluargaku. Dia adik kandungku satu-satunya. Dulu semasa ayah Olen masih ada, dia juga seringkan membantu keluarga kita, jadi sudah sewajarnya kita membantu mereka di saat mereka membutuhkan bantuan kita. Mama tidak keberatan kan? Kalau itu sudah jadi keputusan papa, mama setuju Pah. Semoga bantuan kecil dari kita bisa membantu Dek Sala, dan semoga Dek Sala segera sembuh, kata Maria istrinya dengan nada lembut. Semoga Ma, makasih ya Mah. Memang papa gak salah pilih istri mama. Mama selalu mengerti papa. Ya sudah papa kasih ini ke Olen dulu ya Mah, ujarnya kemudian. Iya Pah, semoga Dek Sala cepat sembuh ya lah, jawab istrinya dengan senyuman. Olen dini paman cuma punya uang 30 juta. Paman gak bisa bantu lebih banyak, karena paman juga harus menyisihkan untuk modal jualan paman. Nanti paman akan usahakan cari pinjaman ke teman-teman paman lainnya, kata pamannya sambil menyerahkan uang 30 juta di dalam amplop. Terima kasih paman, Olen janji kalau Olen sudah punya uang Olen akan mengembalikan secepatnya ke paman, kata Olen dengan penuh syukur. Sudah tidak usah kamu pikirkan untuk mengembalikannya. Sekarang kamu pikirkan saja untuk mengumpulkan uang itu, agar ibumu bisa segera ditindaklanjuti oleh dokter. Habis ini kamu mau cari pinjaman kemana lagi? Aku mau mencari pinjaman ke keluarga istriku paman, jawab Olen dengan wajah muramnya. Kenapa kamu yakin mau meminjam uang ke keluarga Syahputra? Mereka pasti hanya akan mencaci dan menghinamu nanti, kan selama ini mereka hanya menganggapmu sampah dan benalu di keluarga mereka. Saran Danu. Kenapa kamu tidak mencoba datang ke paman Angga dan paman Rian saja, dan meminjam ke mereka Len? Olen tadi sudah dari rumah mereka berdua paman, tapi yang Olen dapatkan malah sebalik nih. Tapi tidak apa-apa paman, Olen sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Kalau begitu Olen pamit dulu ya paman. Sekali lagi Olen ucapkan terima kasih karena sudah mau membantu Olen. Astaga yang sabar ya Len, harap maklumi paman pertama dan keduamu itu. Paman juga tidak mengerti kenapa sekarang mereka berubah seperti ini. Besok paman akan menjenguk ibumu kalau Aril sudah pulang nanti. Baik paman, sekali lagi Olen ucapkan terima kasih paman.
Olen pergi dulu. Pamit Olen. Olen pun menghentikan taksi di tengah jalan untuk mengantarkannya ke rumah keluarga Syahputra. Hanya ini satu-satunya harapan Olen untuk yang terakhir kalinya.